Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Sudah ada kita bahas benar ya Ustadz? Ya, Al-Baqarah 219. 219, iya baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, seperti biasa boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar surat Al-Baqarah ayat 219. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Nah pemirsa, itulah tadi contoh dari pembacaan surat Al-Baqarah ayat 219 yang disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa terdapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133.
di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sembari kita masih menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya, mudah-mudahan ramai untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 219. Boleh kita bahas artinya dulu Ustadz? Dipersilahkan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosa keduanya adalah lebih besar daripada manfaat keduanya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka juga bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza yunfiqun? Apa yang hendak kami nafkahkan, infakkan? Qulil 'af. Katakan ya Muhammad, yang akan diinfakkan adalah harta yang mempunyai kelebihan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan untukmu akan ayat-ayatnya agar kamu menjadi orang berfikir. Benar Allah dengan segala firman. Ya, iya, itu tadi artinya ya Ustaz ya. Sebenarnya artinya juga sudah tertulis biasanya di Al-Qur'an ya Ustaz ya. Iya. Cuma kan kita lagi bahas kembali untuk surat Al-Baqarah ayat 219. Baik, selanjutnya boleh kita masuk ke tajwid, makharijul huruf, hukum-hukum bacaan seperti supaya nanti para pemirsa di rumah nanti lebih paham nih. Oh, ini harusnya bacanya seperti ini. Dipersilakan Ustaz. Kita coba lihat pada potongan ayat yang pertama ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, di sini yang agak berat bacanya adalah huruf kha. Kha ya, kha. Karena sesudah baris di bawah, sesudah lem mati ada huruf kha. Itu agak berat penyebutannya. Jadi kita harus konsentrasi. Anil kham ya. Karena makhraj lam jauh beda dengan kha. Jadi makanya otomatis dicepatkan. Jadi anil khamri wal maisir. Maisir itu mudah ya. Berikutnya qul fihima ismun kabir. Sini huruf sa. Huruf sa tidak boleh berdesis. Hanya sekadar hamasnya halus. Hembusan atau hamasnya halus sekali. Ismun. Kemudian wa manafi'u linnas. Di sini yang harus kita perhatikan adalah huruf ain. Karena huruf ain itu mirip dengan hamzah. Bentuknya juga mirip, kemudian pembacaannya juga kadang-kadang bisa mirip-mirip ya, maka kita harus bedakan. Di mana bedanya? Kalau ain kan di wastul halaq, di pertengahan tenggorokan. Sedangkan hamzah di bawah. Ha, menghampiri dada. Di berdekatan dia. Oleh sebab itu kita hati-hati membacanya. Waktu membaca wa manafi'u linnas ya. Kemudian kita lanjutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kita bahas sedikit tentang huruf kaf. Kaf itu kan ada kembarnya. Atau kakak beradik dia. Ada qaf, ada kaf. Sedangkan kaf yang sekarang ini adalah sifatnya mahmus atau hamas. Jadi harus ada hembusan ak. Apabila dia sukun, maka menonjol sifatnya hamasnya. Ak. Wa ismuhuma akbar. Jangan dibaca akbar. Jadi qalqalah ya. Kalau qalqalah itu huruf qaf yang titik dua. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiqun. Di sini
huruf zal. Yang agak halus sebutannya huruf zal. Zal ini kembarnya ada juga zai. Jadi kalau zal yang di sini halus bacaannya, ditemukan ujung lidah dengan papan gigi atas, maka keluarlah suara zal. Ya. Kita teruskan, qulil afu. Di sini kita perhatikan, kalau kita berwakaf pada qulil afu, fa sukun, kemudian waw juga disukunkan, maka terjadilah sakinain, dua yang sakin, dua yang sukun. Maka kedua-duanya harus ditimbulkan sifatnya. Fa juga, waw juga. Jadi setelah mematikan fa, mensukunkan fa, maka bibir kita difungsikan, ya, sedikit diiringi dengan suara nyaris terdengar gitu. Contohnya qulil afu gitu. Kita teruskan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Di sini kita singgung sedikit tentang lam, tasdid lam. Ya. Yang menonjol pada lam itu adalah sifatnya adalah tawasud. Lin Umar ada 5 huruf tawasud. Jadi kita tidak boleh melagu dan memanjangkan tasdid lam. Hanya sekadar terdengar, tapi jangan terlalu putus suaranya. Di suara tidak terputus dan tidak pula mengalir, tapi sedang-sedang. Seperti kadzalika yubayyinullahu lakumul ayah. Jangan kita berlagu pada huruf lam tasdid atau huruf lam sukun. La'allakum tatafakkarun. Yang kita seperti ini, la'allakum, itu salah. Ya. Jadi sekadar la'allakum dimatikan dan dibaca berbaris. Cukup seperti itu. Demikian kira-kira tajuk yang harus kita waspadai pada ayat ini. Iya, baik. Itu tadi tajudnya ya sudah dijelaskan sama Ustadz Muhammad Ali untuk surat Al-Baqarah ayat 219. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 88385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat Al-Baqarah ini berada di juz 2 ya Ustadz ya? Di juz 2. Baik Ustadz, sembari kita masih menunggu penelpon pada hari ini ya Ustadz ya, kita masuk makna yang lebih mendalam tentang surat ini. Ini kan suratnya cukup panjang nih Ustadz ya, 3-4 baris nih, ya kan? Nah, yang tadi sudah dijelaskan kan kalau secara artinya saja ya Ustadz ya, mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang kamar dan judi. Nah, boleh dijelaskan dulu nih yang awal. Dipersilakan Ustadz. Ada penelpon, kita sapa dulu Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Mar Sungai Penuh, Mbak. Bu Mar Sungai Penuh, alhamdulillah dapat bergabung bersama kita di sini. Dipersilakan Ibu Mar untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fīmā ismun kabīrun wa manafi'u lin-nās wa ismuhumā akbaru min naf'ihimā wa yas'alunaka mādhā yunfiqūn qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim.
Makasih Mbak, makasih Ustadz. Assalamualaikum Sadaqallahu warahmatullahi azim. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bar dari Sungai Penuh. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustaz bacaan dari Ibu Bar pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalau kita tinjau dari sisi makharijul huruf sudah bagus. Ya. Lebih bagus dari biasa ya. Kelancarannya juga. Cuma ada masukkan sedikit ya tentang ra ya. Ra ni kan terbagi dua, ada tafkhim, ada tarqiq. Sekarang kan tarqiq wal maisir. Tarqiq tu kita usahakan setipis mungkin. Di bibir tu direnggang ke bawah gitu. Baris di bawah tu disebut dengan kasrah. Kasrah tu pecah. Di bibir kita harus pecah. Wal maisir sir. Ya. Kemudian gunnah. Walaupun kita baca dengan tilawah, dengan murattal, gunanya tetap kita tonjolkan. Ya. Seperti tadi, ismun, ditahan sedikit. Ismun, dua ketukan. Ismun. Ya. Ada tadi lagi linnas. Wa manafi'u linnas. Ya. Jadi juga begitu ke bawahnya ada guna-guna lagi. Jadi sedikit lagi ditahan ya. Alhamdulillah kalau ditinjau segi tajwid, alhamdulillah sudah bagus. Barakallah fiik. Barakallah. Iya Ibu Bar, terima kasih dari Sungai Penuh. Alhamdulillah penelpon setia kita Ibu Bar, salah satu penelpon setia kita dari Sungai Penuh. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon 0811 7433 133. Surat Al-Baqarah ayat 219 berada di juz 2. Kami menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi sudah ada penelpon pertama Ibu Umar dari Sungai Penuh. Boleh kita bahas kembali makna yang lebih mendalam untuk surat Al-Baqarah ayat 219. Dipersilakan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad ya, tentang khamar dan judi. Lalu diterangkan oleh Rasulullah, khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Ya. Minuman yang masyhur memabukkan. Walaupun diminum sedikit, kalau sudah memabukkan, sudah masyhur memabukkan, maka juga haram. Jadi minuman yang memabukkan itu haram. Ya. Wal maisir, dan judi juga haram. Sekecil apapun bentuk judinya haram, apalagi besar ya. Apalagi judi online. Ya. Lagi marak-maraknya di Ustaz. Jadi kita jelas bagi kita bahawa Allah mengharamkan judi, mengharamkan khamar, minuman yang memabukkan. Kemudian dilanjutkan, qul fihi ma ismun kabir. Ya Muhammad, katakanlah bahawa khamar dan judi ini, minuman yang memabukkan ini dan judi ini dosa besar. Bukan dosa kecil, bukan sedang, tapi besar ya. Dosa besar. Berapa banyak dosa besar? Berzina, membunuh orang, memfitnah, banyak dosa besar. Digolongkan kepada dosa besar. Ya, minuman yang memabukkan dan judi digolongkan kepada dosa besar. Oleh sebab itu mari kita sama-sama jauhi dosa besar ini. Berbahaya. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, dan sedikit manfaat untuk manusia. Ada sedikit manfaatnya. Kalau minuman yang memabukkan, khamar, sedikit terasa enak mungkin ya. Itulah manfaatnya. Terasa melayang gitu. Padahal minuman yang memabukkan itu adalah meremas otak kita. Seperti
tali-tali layang-layang yang kusut. Yang tadi tali layang kita terurai rapi, lalu dikusut. Setelah dikusut, susah menyelesaikannya. Ya. Susah mengkarantinanya. Susah Memperbaiki lagi. Memperbaikinya, meralatnya kembali. Gitulah. Di otak kita itu remas, dikusut oleh minuman yang memabukkan, oleh kamar. Oleh sebab itu kita jauhi. Sedikit apapun jangan disentuh. Ya. Kemudian wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Ya jelas. Hanya sedikit manfaatnya. Barangkali orang yang menjudi itu, misalnya, dia dapat duit sedikit. Terasa gembira. Padahal dosanya besar. Akibatnya besar. Ya. Umpamanya, duit misalnya, judi. Kita menang misalnya, ditaruh duit tu di kantong kita, diaduk dengan rezeki kita yang halal, bagaikan api makan sekam. Jadi kalau api makan sekam, tak nampak tapi habis. Ya. Jadi menghanguskan rezeki-rezeki yang ada. Dia jangan sekali-kali yang sentuhlah judi dan minuman keras. Iya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Lalu mereka bertanya lagi kepada Rasulullah. Jadi lalu apa yang kami akan kerjakan untuk menafkah kami? Kata Rasulullah, kata Allah kepada Rasulullah, qulil af, katakan ya Nabi, kerjakanlah hal-hal yang bermanfaat. Harta kita yang punya kelebihan harta atau kelebihan energi segala macam, yang manfaatkan, sedekahkan, itu yang lebih manfaat. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu berfikir. Demikianlah keterangan kita. Iya, baik. Sebenarnya berarti emang intinya itu ya Ustaz ya, menyatakan bahwa Nabi Muhammad juga sudah memberitahu kabar atau minuman beralkohol ini dan judi ini memang sudah termasuk golongan dosa yang besar. Dosa besar ya. Jadi sebisa mungkin kita umat manusia untuk menjauhi hal tersebut karena sudah termasuk dosa yang besar nih. Nah, bagaimana tipsnya nih Ustaz? Kan judi itu tadi lagi ya Ustaz. Kalau yang kita bahas judi, awalnya 5.000, 10.000, like sampai 100.000. Awal cuma main-main Ustaz. Oh, ternyata menang. Oh, ternyata lagi. Sebenarnya itu ya maksud dan tujuannya ya, karena dari awal itu sudah bikin lagi dan bikin keterusan deh seperti itulah tipsnya nih Ustaz supaya untuk teman-teman maupun keluarganya yang mungkin sudah ada terlilit hutang dari judinya itu tadi, bagaimana nih Ustaz? Dapat dipersilahkan. Ya, baik. Sekarang judi ini ada yang terorganisir. Ada yang punya apa namanya? Punya bos. Ya, kelompoknya. Punya kelompok. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau kita umpamakan mancing ikan. Ya. Dipancing itu dikasih makanan. Ya. Di kawat itu dikasih makanan untuk mancing. Jadi ikan nangkap makanan itu. Setelah ditangkap, ditarik oleh tukang pancing. Di sebab itu kita dipancing saja. Ya. Jangan sampai mau. Jadi kalau mau dipancing oleh orang-orang yang pakang-pakang judi itu, maka kita dijadikan seperti ikan dan kan tidak akan pernah menang. Ya. Seperti ikan makan umpan. Pernah nak ikan menang makan umpan? Malah masuk kuali. Ya. Masuk periuk. Itu dimakan. Ya, seperti itulah. Oleh sebab itu jangan, walaupun bagaimana umpannya, judi ini jangan disentuh kerana berbahaya sekali. Ya. Jadi tidak akan pernah menang. Walaupun menang itu awal dari kekalahan dan juga efeknya apabila judi itu dilaksanakan itu merusak otak juga. Pikiran panas, keluarga kacau. Anak tidak terbiayai dan semuanya bisa kacau. Dia sebab itu memang maka Allah mengatakan dosa besar, ismun kabir, kerana efek-efeknya banyak.
efek kepada diri sendiri, kesihatan, efek kepada keluarga, malah efek kepada masyarakat kalau seorang pemimpin Ya, berbuat benar. judi, minum khamar. Dia sebab itu jangan sentuh yang dua ini kalau ingin selamat dunia akhirat. Iya, jangan sampai disentuh sedikit Iya. pun ya kalau bisa ya Ustadz ya. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyentuh untuk Iya. dosa besar tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0711 0811 7433 133. Sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik nih Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya. Dan alhamdulillah tadi sudah ada Ibu Mbak dari Sungai Beluh. Kita masuk ke makna yang lebih mendalam, tetap surat ini Ustadz. Nah surat ini kan membicarakan tentang kabar dan perjudian. Ya. Bisa diterapkan pada hal lainkah termasuk dosa-dosa besar tadi dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana Ustadz? Boleh dijelaskan? Silakan. Ada Oh, iya. penelpon, Silakan kita diangkat. sapa dulu. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Idrus Pamayu. Oh, Pak Idrus di Pembayung. Alhamdulillah dapat bergabung bersama kita di sini. Pak Idrus dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 219. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Idrus dari Pembayung telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustadz baca dari Pak Idrus pada hari ini? Alhamdulillah bagus ya. Makhrajnya sudah hasan dia, Hasan.
kemudian gunnahnya juga. Cuma sedikit ada di bidang mat ya. Mat jaiz munfasil, iaitu pada wa ismuhuma akbar. Jadi ma-nya panjang sedikit lagi. Tadi baru kira-kira 2 alif. Sedangkan panjangnya 2, kurang 2 alif tadi tu. 1,5 alif tadi tu. Jadi kalau mat jaiz munfasil itu sekurang-kurangnya 2 alif. Di pasnya 2,5 alif. Disamakan dengan mat wajib muttasil. Ya. Kemudian sedikit tentang pelatihan suara. Suaranya bagus, berbakat. Jadi kalau bisa sering latihan. Suara apabila dilatih dia lebih bagus, lebih lentur. Cara latihannya sehari 2 kali. Pagi dan malam. Atau pagi, siang atau sore dan malam. 3 kali boleh. Jadi baca satu ain ya dengan irama apa saja boleh. Dia terasa lah, seminggu setelah itu terasa. Suara kita lapang, bacaan kita lancar, kemudian lidah kita lentur, ya, suaranya bagus. Jadi itu barangkali masukkan untuk Pak Idrus. Ya, terima kasih Allah. Barakallahu fiik. Barakallah. Itu tadi untuk Pak Idrus di Pembayung. Alhamdulillah penelpon setia kita di program Ayo Mengaji. Terima kasih Pak Idrus. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jadi kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0811 7433 133. Surat Al-Baqarah ayat 219 berada di juz 2. Alhamdulillah langsung ada penelpon, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Rita di Sungai Penuh. Ibu Rita di Sungai Penuh. Alhamdulillah dapat bergabung bersama kita di sini. Ibu Rita dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 219. Ya Bu, kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات
ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Rita dari Sungai Penuh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustadz bacaan dari Ibu Rita pada hari ini? Kalau sisi suaranya bagus, Ya. iramanya bagus, ya. Makharijul huruf, sifat hurufnya sudah lumayan. Sedikit kita singgung tentang wakaf wal ibtidah. Ya. Oh ya. Di sini kita lihat ada pembubuhan tanda wakaf. Kenapa di situ? Kenapa tidak di tempat lain? Gitu ya. Kenapa tentang huruf itu dikasih tanda wakaf? Di sini cara menempatkan tanda wakaf itu sesuai dengan ayat. Pengertian ayat. Kalau bahasa Indonesianya ada komanya, ya. Ada titiknya dan tanda seru dan tanda tanya, seperti itulah. Jadi kalau bisa dimanfaatkan semua tanda wakaf itu. Ya. Walaupun tadi tidak salah, ya. Tapi kalau bisa ada perintah-perintah dalam tanda wakaf. Seperti qala. Qala itu artinya wakaf lebih aula. Berhenti lebih utama. Ya. Tapi kalau diteruskan tak apa-apa. Tapi kalau kita ingin memilih yang lebih utama, memang seperti madza yunfiqun. Itu lebih utama. Kemudian qulil auf. Sebab Al-Quran itu dialog. Ini kan dialog antara Allah, ya. Dialog antara Allah menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian dialog antara orang yang bertanya dengan orang yang ditanya. Jadi dialog di Al-Quran itu memang bentuk-bentuk dialog gitu ya. May yuridu ayatakallam ma'al Quran. May yuridu ayatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Orang yang ingin berbicara, berdialog dengan Allah, maka baca Al-Quran. Di Al-Quran itu bahagian dari dialog kita dengan Allah. Jadi kalau bisa dimanfaatkan semua tanda wakaf ya. Tadi sudah bagus, alhamdulillah. Rasanya sudah ada progres lebih bagus nampaknya. Barakallah. Barakallah. Terima kasih Ibu Rita dari Sungai Penuh. Alhamdulillah penelpon kita tiga-tiganya prevel setia nih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga terus-terus untuk menghubung kita di program Ayo Mengaji. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon 0811 7433 133. Sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, Ya. kita masih menunggu pada fase selanjutnya. Dan ada yang saya tanyakan tadi. Apakah ayat ini hanya membicarakan tentang khabar dan judi, ataukah bisa diterapkan pada hal lain seperti dosa yang besarnya tadi, atau bagaimana? Dipersilakan Ustaz. Oh, baik. Ya. Di sini Rasulullah ditanya tentang khamar. Dulu Umar bin Khattab bertanya, apa itu khamar ya Rasulullah? Ya, apakah boleh? Maka Rasulullah mengatakan atas perintah Allah bahwa khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Jadi minuman yang memabukkan. Dia artinya apa? Minuman yang masyhur memabukkan itu namanya khamar. Kemudian ada kriteria lain ya, kriteria yang cocok dengan khamar itu. Kemudian kalau kita kembangkan minuman yang memabukkan, minuman umpamanya kita minum terlalu banyak, itu memabukkan juga. Terlalu banyak kan, walaupun minumannya halal, terlalu banyak, atau makan minum terlalu banyak sehingga muntah-muntah, itu bisa juga mengarah kepada haram jadinya. Kerana itu berbentuk mubazir. Iya. Tapi belum berbentuk
ismun kabir, dosa besar. Ya. Kemudian judi. Judi, kalau judi dulu kan mungkin beda ya dengan judi sekarang. Sekarang sedikit-sedikit judi. Ada permainan bola misalnya. Ya. Yang satu Pro A, yang satu Pro B. Sehingganya mereka tu untuk lebih asyik katanya dijadikan judi. Kalau aku menang, kalau aku kalah atau engkau yang menang, taruhnya berapa ya? Mungkin 1 M, mungkin terserahlah ya. Itu judi. Ya. Judi bukan hanya berbentuk main ikal, berbentuk online, tetapi bisa berbentuk apa saja. Yang judi itu adalah yang bisa merugikan orang lain. Ya, merugikan orang lain. Bisa menjadikan kalah menang dan merugikan yang lain. Itu menjadi judi ya. Oleh sebab itu kita peliharalah diri kita dari minuman khamar dan judi ya. Karena manfaatnya cuma sedikit. Waktu minum mungkin terasa segar. Dan dosanya besar. Kemudian di sisi kesehatan, otak kita diremasnya, kemudian hati kita, jantung kita, ginjal kita tidak mampu mengolahnya. Semuanya maka dikatakan oleh Allah, dibenteng oleh Allah, itu dosa besar. Kerana efek sampingnya sangat besar sekali di sisi kesehatan, di sisi dosa, dan di sisi kemaslahatan dalam keluarga dan dalam masyarakatnya semuanya. Dia sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Itu barangkali. Iya, itu tadi untuk pertanyaan saya ya Ustaz ya, mungkin yang apakah ayat ini kaitannya cuma dengan khamar dan perjudian atau ada konteks lain ya. Iya, baik. Selanjutnya nih Ustaz, konteks dan sejarah turunnya ayat ini kan masih di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 219 nih. Kan Al-Baqarah sekitar 200-an ya Ustaz ya, 200 lebih. Yeah. Nah, turun ya ayat ini, apakah karena memang para umat Nabi itu bertanya, sahabat-sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi, maka dijawablah sama Allah dan turunkan ayat ini. Apa bagaimana sih Ustaz? Boleh diceritakan sejarahnya nih Ustaz? Baik, memang ada asbabun nuzulnya nih. Sebelum turun ayat ini, dulu sahabat Umar bin Khattab ya bertanya kepada Rasulullah. Tentang khamar dan judi. Jadi sebelum turun ayat ini, berarti ada judi. Ada orang minum khamar dan suka mabuk-mabukkan. Ya. Jadi sehingganya Umar bin Khattab berdoa dan bertanya kepada Rasulullah, apakah judi ini, apa ini khamar ini? Maka turun ayat, langsung dijawab oleh Allah ya dengan bentara Rasulullah bahawa judi dan khamar ini adalah diharamkan kerana memabukkan, merusak kesihatan. Jadi itu asbabun nuzulnya ayat ini. Ayat ini. Berarti memang ada sebab dahulu kala ya Ustaz ya, sebelum ada diturunkan ayat ini, mengapa khamar dan perjudian ini termasuk ke dalam dosa yang besar. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan narkoba, apakah sama Ustaz? Karena kan itu sama-sama menagih dan membuat orang berulang-ulang untuk mencoba. Itu konteksnya bagaimana Ustaz dalam agama Islam? Silakan. Baik. Khamar ini kalau kita pertama minum yang memabukkan. Jadi narkoba itu termasuk kepada khamar itu kan merusak. Ya. Merusak jiwa ya. Merusak badan. Itu juga banyak efek sampingnya. Dosa besar juga. Di samping merusak jiwa juga berdosa. Jadi tidak ada manfaat lah ya. Tidak ada manfaatnya. Jadi oleh sebab itu baik yang diminum maupun yang dimakan ya dikategorikan, kalau memabukkan, merusak jiwa, itu kategorikan khamar namanya. Iya. Baik dosa besar. Untuk makna sudah cukup seperti ya untuk surat Al-Baqarah ayat 219. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima
Terima kasih pemirsa bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SEQ, dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Baik Ustadz, selanjutnya yang akan saya tanyakan mungkin lagu untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 219 ini termasuk surat yang cukup panjang, 3-4 baris nih. Mungkin berkaitan dengan waktu tidak seperti itu. Ustaz boleh dijelaskan? Silakan. Baik, kita bahas lagu ni ya. Kalau lagu yang cocok dengan ayat ini adalah lagu yang enggak tegas. Karena ini penegasan bahawa judi dan khamar itu adalah dosa besar. Jadi cocoknya lagu yang tegas ya, seperti Ras, Hijaz, Sika. Tapi kalau besar jangan dibawakan lagu, tidak cocok dengan lagu Nahawan. Dengan lagu Sabah. Nahawan misal dengan lagu Sabah. Sabah kan agak sedih lagunya. Ya. Sedih. Sedangkan ini adalah penjelasan yang tegas dari Allah SWT bahawa khamar dan judi adalah dosa besar, dosa lebih besar daripada manfaatnya. Ya, itulah kira-kira ya. Iya, itu tutup lagu ya cocok Ya, berarti ya cocok. Ustaz ya, menyatakan bahwa ayat ini tegas penyampaiannya tentang khamar dan perjudian dan itu dosa besar. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung acara, kita masuk ke kesimpulan kita pada hari ini tentang surat Al-Baqarah ayat 219. Dipersilakan. Kesimpulan Ustaz. Kesimpulannya. Ya. Boleh. Ayat ini menerangkan bahawa khamar dan judi itu adalah haram, dosa besar. Jadi jelas bagi kita jauhilah khamar dan judi agar kita selamat dunia dan akhirat. Iya, baik Ustaz. Terima kasih untuk kesimpulannya. Boleh dibacakan kembali pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 219. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz untuk waktunya pada hari ini pembacaan surat Al-Baqarah ayat 219. Baiklah pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Diva Jafri dari kru petugas. Mohon unduran Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.